Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa, terus akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Silakan mau follow ataupun enggak ya. Sekarang kita akan menyebutkan dan menjelaskan tentang heroin wanita terfavorit versinya Eikyo Media. Urutannya yang hanya berdasarkan siapa kesukaan kami aja. Entah itu hanya gara-gara cantik ataupun subjektif yang lain, emang perannya bagus di Kamen Rider misalnya, bebas, pokoknya terserah kami. Jika heroin favorit wanita kalian gak ada di sini, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Yuk langsung saja kita ke videonya. Di nomor 10 ada Akari Tsukimura. Akari ini adalah teman masa kecil dari Takeru Tenkuji, Makoto Fukami, dan juga Kanon Fukami. Dia sekitar 1 tahun lebih tua dari Takeru. 10 tahun yang lalu Akari bersama dengan Takeru terlihat mengunjungi museum yang ditutup. Akari dan Takeru berdebat tentang masa depan mereka di depan lukisan dari Mona Lisa. Akari ini ingin menjadi seperti Da Vinci di masa depan, tetapi Takeru menyatakan bahwa dia tidak akan seperti Akari di masa depan. Akari ini menegurnya karena tidak memiliki mimpi dan bahwa dia tidak bisa menjadi ghost hunter sama seperti ayahnya. Takeru menyatakan bahwa dia tidak ingin menjadi ghost hunter karena hal itu menakutkan. Kemudian Akari diculik untuk rencana Da Vinci Gamma sebagai seseorang yang merasa terinspirasi oleh Leonardo da Vinci yang asli. Perasaannya dimanfaatkan untuk menciptakan Da Vinci Icon. Ketika dewasa, Akari menolak klaim Onari bahwa beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan tersebut bukan karya hantu dan menyebutkan bahwa selalu ada penjelasan logik untuk hal-hal yang terjadi, dan memberikan beberapa contoh setelah mendengarkan berita yang ditayangkan di televisi. Selain itu juga dengan kecerdasannya dia dapat membuat alat yang dapat melihat hantu-hantuan. Alat ini dipergunakan untuk melihat Gamma ataupun untuk berinteraksi dengan Takeru. Di nomor 9 ada Natsumi Hikari. Natsumi Hikari adalah seorang wanita muda yang bekerja di studio foto Hikari. Akhirnya dia menjadi Kamen Rider Kivala, Kamen Rider yang muncul dalam Kamen Rider Decade The Last Story. Mirip dengan rider lain dalam seri, Kivala adalah Kamen Rider asli dengan asal-usul yang berasal dari dunia AR. Meskipun tidak seperti mereka, Natsumi ini tidak berasal dari AR. Pada awal seri, Natsumi memiliki mimpi buruk tentang rider misterius yang dikenal sebagai Decade, dan kemudian menemukan sabuk dan kartunya dalam kehancuran dunianya. Dia lalu memberikannya kepada Tsukasa Kadoya. Mengetahui bahayanya, Natsumi lalu memutuskan untuk menemani dalam perjalanannya Tsukasa. Natsumi memilih untuk tinggal bersama Tsukasa sampai akhir perjalanan mereka. Dia tidak percaya Decade sebagai penghancur dunia yang dibuat oleh Narutaki. Namun dia mulai khawatir karena setelah mendengar bahwa tindakan Tsukasa sebenarnya menghancurkan dunia daripada menyelamatkan mereka. Di nomor ke-8 ada Tsukuyomi. Tsukuyomi ini adalah seorang wanita muda amnesia yang awalnya tidak memiliki ingatan apapun tentang masa lalunya. Aslinya Tsukuyomi adalah seorang putri bernama Alpina, terdampar di garis waktu yang berbeda dengan ingatannya yang dihapus oleh kakak laki-lakinya yakni Swords. Dia bergabung dengan Resistance dan tanpa sadar memperoleh Ride Watch yang akan memungkinkannya berubah menjadi Kamen Rider Tsukuyomi. Dalam upaya untuk mengubah masa depan apokaliptik, dia melakukan perjalanan ke waktu 2018 alias ke tahun 2018 bersama dengan Kurowas dan juga Geis Myokoin dalam upaya guna membimbing Sogo menjauh dari nasibnya sebagai Omazio. Setelah Sogo menulis ulang timeline, Tsukuyomi dihidupkan kembali dan saat ini tinggal di tahun 2018 dengan nama Alpina Tsukuyomi. Alpina adalah penduduk dari timeline berbeda di mana dia dan Swords adalah anggota keluarga kerajaan ataupun bangsawan dengan kekuatan waktu. Pada tahun 2058 dia dipilih menjadi penerus tahta atas kakaknya karena dia jauh lebih kuat. Kakaknya menjadi cemburu dan iri hati gitu, dan menggunakan kekuatannya guna menghapus ingatannya dan meninggalkannya untuk mati di garis waktu Omazio. Namun Tsukuyomi diselamatkan oleh anggota resisten. Di nomor ke-7 ada Koyomi Fueki. Koyomi ini adalah salah satu karakter utama dari Kamen Rider Wizard. Dia adalah seorang yang bisa dibilang mayat hidup dari Koyomi Fueki yang telah meninggal, mendiang dari Sou Fueki, dan membutuhkan aliran sihir yang konstan guna membuatnya tetap hidup, atau dia akan kembali padanya. Setelah dia dihidupkan kembali secara singkat oleh Ogre Phantom dari hatinya Haruto, dia menjadi Kamen Rider Wise Man sebelum akhirnya dikalahkan dan membuat jiwanya beristirahat dengan tenang. Beberapa waktu sebelum hari Sabat, Koyomi terserang penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ayahnya Sou Fueki mencoba segala cara guna menyembuhkannya, tetapi gagal.
Koyomi akhirnya meninggal. Ini adalah alasan Fueki menggunakan sains dan juga sihir guna menciptakan phantom buatan dalam dirinya dan memungkinkannya menjadi White Wizard. Meskipun dibangkitkan sebagai doll, Koyomi kehilangan ingatannya saat dia dipercayakan kepada Haruto Soma. Dia memiliki kemampuan untuk membedakan antara orang sungguhan dan juga phantom setelah sahabat kedua berakhir dengan sebuah kegagalan. Koyomi menyaksikan pertempuran terakhir antara Haruto dan juga Fueki sebagai Wizard Infinity dan juga White Wizard. Setelah Haruto dirobohkan dan Fueki dibunuh oleh Gremlin, kemudian dia menyerang Koyomi dan mencuri Philosopher's Stone yang membuat Koyomi mati dalam pelukan Haruto dan tubuhnya menghilang dalam kilauan emas. Di nomor ke-6 ada Hina Izumi. Hina Izumi adalah adik dari Shingo Izumi dan salah satu pekerja di Coast Scotia. Dia selalu menjadi salah satu teman dari Eiji Hino sebagai Kamen Rider Oz. Dia mulai bekerja di restoran tersebut saat Grid terbangun. Khawatir akan kesejahteraan kakaknya ketika dia akhirnya mengetahui insiden yang dia alami. Untuk mencegah khawatir itu, Eiji mengiriminya sebuah pesan teks menggunakan ponsel Shingo yang membuat Shingo baik-baik saja. Namun Hina menemukan mereka berdua dan memeluk Aang yang berpikir bahwa dia masih saudara laki-lakinya. Namun Aang berusaha untuk menyakiti Hina, tetapi Eiji mengancam akan membuang Oz Driver dalam sungai jika Aang melakukannya. Dia lalu berubah pikiran dan Eiji membawanya ke restoran tersebut. Eiji kemudian mengatakan hal yang sebenarnya sambil berjanji guna menyelamatkan kakaknya. Akhirnya menyadari alasannya menjadi Aang, Hina meyakinkan Eiji untuk bekerja di kafe tersebut agar dia bisa merawat tubuh kakaknya. Di nomor ke-5 ada Kiriko Shijima. Kiriko Shijima ini adalah anggota unit investigasi khusus dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan teknis. Dia adalah anggota pertama yang mengetahui Shinosuke Tomari terpilih sebagai Drive dan terkadang membantunya juga. Dia memiliki adik laki-laki bernama Go Shijima yang entah bagaimana menjadi maha dan karena suatu alasan dia terlibat dengan insiden Roid Myudo. Dia adalah putri dari pencipta Roid Myudo yaitu Profesor Bano. Kiriko juga merupakan penguji pertama dari versi lengkap Kamen Rider Drive, namun dia tidak dapat menangani kekuatannya tersebut dan membuatnya untuk menemukan orang yang tepat guna peran itu. 6 bulan sebelumnya Kiriko adalah seorang polisi lalu lintas wanita. Ketika Global Freeze terjadi, dia disergap oleh Roid Myudo 010 dan hampir berubah menjadi data, tetapi diselamatkan oleh Proto Drive, pengguna asli dari Safecar. Sayangnya Proto Drive ini diduga kehilangan nyawanya melawan Roid Myudo. Hal tersebut sangat mempengaruhi dari Kiriko. 6 bulan kemudian ketika dia mengetahui bahwa Shinosuke akan menjadi Drive, dia mendorong dirinya untuk membentuknya menjadi penerus yang layak untuk Drive asli. Di nomor keempat ada Mari Sonoda. Mari Sonoda ini adalah anggota sekolah Ryusei yang dikirimi Vice Gear dan juga Autofagin oleh Hanagata, tetapi tidak dapat menggunakannya karena dia bukan Or Penuh. Mari tidak berkemauan dan akan sering setuju dengan Takumi ketika Keitaro menyarankan mereka menggunakan Vice untuk membantu lebih banyak orang. Dia selalu percaya pada kebaikan teman-temannya sendiri. Bahkan kepada Sawada dan Takumi setelah dia mengetahui bahwa mereka juga Or Penuh, dia tetap baik. Mari Sonoda juga bercita-cita menjadi ahli kecantikan. Di nomor ketiga ada Misora Isurugi. Misora Isurugi adalah putri Soichi Isurugi berusia 19 tahun yang bekerja dengan Sento Kiryu dengan menggunakan kemampuannya guna memurnikan Full Bottle. Ia sering sekali mengasingkan diri di ruang bawah tanah Nascita. Dia lebih dikenal sebagai idola online Mitan, menggunakan banyak penggemarnya untuk membantunya mencari dan mengumpulkan informasi selama peristiwa invasi Hokuto. Misora ini pergi keluar untuk menyaksikan bencana yang terjadi dan mulai menyalahkan dirinya sendiri atas perang kotak Pandora karena dia adalah orang yang memurnikan Full Bottle tersebut. Saat dia menangis dan mencoba melepaskan gelang emasnya, Sento menghiburnya saat dia memohon padanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Setelah Sento mengalahkan Evolt untuk selamanya, dunia baru berhasil dibuat. Misora versi dunia ini sekarang bekerja dengan ayahnya Soichi Isurugi di Nascita dan untuk pertama kalinya dia menyajikan minuman untuk Kazumin dan juga para bawahannya. Dan di nomor kedua ada Mei Sudo. Mei Sudo ataupun editor Toma Kamiyama berusia 23 tahun dari percetakan Biblio Utopia dan mantan sekutu dari Sword of Logos setelah Toma meninggalkan Sword of Logos. Dia secara paksa juga menjadi Neko Megiddo. Megiddo bertema kucing yang diciptakan oleh Zeus dan dapat diselamatkan oleh Saber dan juga Blades. Setelah Toma hampir terlambat untuk mengirimkan naskah untuk novel berikutnya, dia mengikutinya mengantarkan buku ke pelanggannya. Dia bersama Toma berhasil ditarik ke Wonder World. Dia juga orang pertama yang menyaksikan transformasi pertama Toma menjadi Kamen Rider Saber dan melihatnya mengalahkan Golem Megiddo. 1 tahun kemudian, Mei dan sebagian besar pendekar pedang ini berhasil dipulihkan kembali setelah Eternal Story menerima Ike Hasegawa Award. Mei menghadiri upacara penghargaan tersebut guna menggantikan Toma dalam menerima penghargaan itu setelah mendengar kabar bahwa korban hilang
yang belum ditemukan tiba-tiba kembali. Mei bergabung dengan sebagian besar teman-teman Thomas saat mereka bertemu kembali dengan teman mereka yang hilang tersebut. Dan di nomor 1 ada Sakura Igarashi. Sakura Igarashi adalah adik dari Iki Igarashi dan juga Daiji Igarashi, dan satu-satunya putri dari keluarga Igarashi. Saat menghadiri upacara pengangkatan Daiji di Phoenix bersama dengan keluarganya, acara tersebut diserang oleh para Deadman. Sementara Gifu Junior mulai menyerang orang-orang, Sakura adalah salah satunya warga sipil yang mampu melawan monster tersebut karena pelatihannya sebagai atlet karate. Dia juga menyaksikan Iki menggunakan Revised Driver dan berubah menjadi Kamen Rider untuk pertama kalinya. Pokoknya terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.